Alhamdulillah berjumpa kembali di Cermat Channel bersama saya, Jessica Husain. Semoga sahabatku baik selalu sehat dan sukses dalam beraktivitas penuh semangat. Bagi yang baru menemukan channel saya, ayo di-subscribe, like dan komen, agar channel saya terus berkembang dan menjadi nilai kebaikan inspiratif bagi kita. Di kesempatan ini sobatku, saya akan mengkisahkan tentang seorang tante pemangsa berondong, disadarkan pemuda alim. Mari langsung saja kita simak bersama-sama perjalanan kisahnya berikut ini. Di sebuah rumah mewah di bilangan Jakarta Selatan, tinggal seorang wanita bernama Laras. Usianya 42 tahun, namun wajahnya masih terlihat segar seperti perempuan berusia 30-an. Laras adalah wanita asal Solo yang memiliki paras ayu, tubuh yang terawat, dan gaya hidup yang glamor. Hidupnya tampak sempurna dari luar, suami seorang pengusaha sukses, rumah besar, dan koleksi mobil mewah. Namun, di balik semua kemewahan itu, Laras menyimpan luka mendalam. Beberapa tahun lalu, Laras mengetahui bahwa suaminya, Hendro, menikah lagi dengan seorang wanita muda. Awalnya, Hendro berusaha menyembunyikan fakta ini, namun dunia bisnis yang penuh gosip membuat rahasianya terungkap. Laras memilih bertahan demi menjaga citra keluarga di mata publik, namun kenyataan pahit itu mengubah segalanya. Hendro semakin jarang pulang, menghabiskan waktunya bersama istri mudanya. Laras, yang dulu selalu ditemani tawa dan perhatian suaminya, kini harus menjalani hari-hari dalam kesendirian. Suatu malam, Laras duduk sendirian di ruang tamunya yang megah. Gelas anggur di tangannya hampir kosong, sementara musik klasik mengalun pelan dari speaker. Apakah ini hidup yang kuimpikan? Pikirnya. Tidak ada jawaban, hanya kesunyian yang menyelimuti. Hingga suatu hari, Laras memutuskan untuk keluar dari rumahnya. Ia mengunjungi sebuah mal terkenal di Jakarta Selatan. Mal itu selalu ramai dengan orang-orang muda, pasangan, dan keluarga. Laras mengenakan gaun elegan yang menonjolkan kecantikannya, lengkap dengan sepatu hak tinggi dan tas bermerek. Ia tidak memiliki tujuan khusus, hanya ingin melarikan diri sejenak dari rasa hampa yang selama ini menghantuinya. Di sebuah kafe di lantai 3, pandangan Laras tertuju pada seorang pria muda yang sedang duduk sendiri. Wajahnya tampan, dengan senyuman yang memancarkan kepercayaan diri. Laras memberanikan diri untuk menghampiri. "Sendiri saja?" tanya Laras dengan nada ramah. Pria itu, yang belakangan Laras ketahui bernama Raka, tersenyum lebar. "Iya, Tante. Baru saja selesai meeting. Tante juga sendirian." Percakapan itu berlanjut dengan santai. Raka, seorang pekerja kreatif berusia 27 tahun, memiliki kepribadian yang menyenangkan. Laras merasa ada sesuatu yang berbeda dalam interaksinya dengan Raka. Kehangatan, perhatian, dan energi muda yang membuatnya merasa hidup kembali. Malam itu, Laras dan Raka memutuskan untuk makan malam bersama di restoran rooftop yang menawarkan pemandangan kota Jakarta. Percakapan mereka mengalir tanpa hambatan. Laras merasa dirinya dihargai dan diperhatikan, sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan. Pertemuan itu menjadi awal dari perjalanan baru Laras. Sejak saat itu, ia mulai sering mengunjungi mal yang sama, dengan harapan bertemu pria-pria muda yang bisa mengisi kekosongan hatinya. Setiap akhir pekan, Laras menghabiskan waktu dengan para berondong, sebutan untuk pria-pria muda yang ia kenal. Mereka pergi ke tempat-tempat hiburan, menikmati makan malam mewah, bahkan sesekali menghabiskan waktu di villa di kawasan puncak.
Laras tahu apa yang ia lakukan mungkin tidak akan dimengerti oleh banyak orang. Tapi bagi Laras, hubungan-hubungan singkat ini adalah caranya melawan rasa kesepian. Di tengah gelak tawa dan keceriaan bersama para berondong, Laras menemukan pelipur lara, meskipun sementara. Namun, di balik semua kesenangan itu, ada satu pertanyaan yang terus menghantuinya. Apakah kebahagiaan ini nyata, atau hanya ilusi yang menutupi luka di hatinya? Sahabat inspiratifku yang berbahagia, mari kita simak kembali kisahnya berikut ini. Laras semakin menikmati dunianya yang baru. Para berondong yang ia temui di mal-mal Jakarta Selatan, dari pengusaha muda hingga mahasiswa kreatif, selalu menyambutnya dengan antusias. Namun, di antara mereka semua, Raka menjadi sosok yang paling sering menemani Laras. Ada sesuatu yang berbeda pada Raka, perhatian, kesabaran, dan cara ia melihat Laras seolah dirinya adalah pusat dunia. Suatu malam, Laras dan Raka menghabiskan waktu di sebuah lounge mewah di kawasan SCBD. Suara musik jazz memenuhi ruangan, sementara lampu temara menciptakan suasana yang intim. Laras mengenakan gaun hitam panjang dengan belahan tinggi di sisi kaki, memperlihatkan kulitnya yang masih mulus. Raka, dengan jas kasual dan senyum andalannya, tidak pernah melepas pandangan darinya. "Kalau aku boleh jujur, Tante," bisik Raka, mendekatkan dirinya pada Laras. "Aku nggak pernah bertemu wanita seperti Tante sebelumnya." Laras tersenyum kecil, menyesap koktailnya. "Wanita seperti apa maksudmu?" "Elegan, cerdas, dan menggoda," jawab Raka sambil menatap matanya dalam-dalam. Hati Laras berdebar. Sudah lama ia tidak merasakan getaran seperti ini. Perasaan dicintai, diinginkan, tanpa syarat. Malam itu, mereka tidak hanya berbagi tawa dan cerita, tapi juga kehangatan yang sulit dijelaskan. Ketika lounge hampir tutup, Raka menggenggam tangan Laras. "Kita lanjut ke tempat lain," tanyanya penuh arti. Tanpa banyak bicara, mereka menuju apartemen Laras yang terletak di kawasan elit. Apartemen itu terletak di lantai atas, menawarkan pemandangan gemerlap kota Jakarta. Begitu memasuki ruangan, Laras melepaskan sepatunya dan berjalan menuju balkon. Angin malam menyapu rambutnya, membawa aroma segar yang menenangkan. Raka mengikutinya, berdiri tepat di belakang Laras. "Kamu tahu, Laras," katanya lembut, kali ini tanpa memanggil, "Tante." "Aku nggak peduli dengan usia atau statusmu. Aku hanya tahu, aku nyaman bersamamu." Laras menoleh. Matanya bertemu dengan tatapan hangat Raka. Perlahan, Raka mendekatkan wajahnya. Dan sebelum Laras sempat berpikir panjang, bibir mereka bertemu dalam ciuman yang lembut namun penuh gairah. Laras merasakan hatinya mencair, seolah beban yang selama ini ia pikul sirna seketika. Malam itu, Laras dan Raka melewati waktu dalam kemesraan. Di pelukan Raka, Laras merasa kembali menjadi dirinya yang dulu, wanita yang dicintai, diinginkan, dan dihargai. Setiap sentuhan Raka membawa ketenangan yang sulit ia gambarkan, seolah menutup luka yang selama ini menganga di hatinya. Namun, seperti semua hal indah dalam hidup, kebahagiaan ini tidak selalu mulus. Keesokan harinya, setelah Raka pergi, Laras duduk di atas ranjang dengan secangkir kopi di tangannya. Ia menatap keluar jendela, memikirkan semua yang telah terjadi. Apakah aku benar-benar bahagia? Atau ini hanya pelarian? Pikirnya. Laras tahu, apa yang ia lakukan tidak akan bertahan selamanya. Namun, untuk saat ini, ia memilih untuk menikmati setiap momen, setiap tawa,
dan setiap ciuman yang ia miliki. Karena di dunia yang penuh kesepian, cinta, meski sesaat, adalah obat yang paling ampuh. Ayo sahabat inspiratifku, kita simak kembali kelanjutan kisahnya. Hubungan Laras dengan Raka semakin intens. Mereka tidak lagi sekadar bertemu di lounge atau restoran mewah. Kini, Laras sering mengajak Raka untuk menghabiskan akhir pekan di villa miliknya di puncak. Suasana pegunungan yang sejuk dan jauh dari hiruk-pikuk Jakarta memberi mereka ruang untuk menikmati kebersamaan tanpa gangguan. Suatu sore, di teras villa yang menghadap lembah hijau, Laras duduk sambil menyeruput teh hangat. Raka mendekatinya dengan sebuah gitar di tangan. "Aku baru tahu, ternyata kamu bisa main gitar," kata Laras dengan senyum menggoda. "Ada banyak hal yang tante belum tahu tentang aku," jawab Raka, memetik senar gitar sambil tersenyum. Laras terkekeh. "Coba buat aku terkesan." Raka mulai memainkan lagu romantis dengan nada lembut. Suaranya yang merdu menyelimuti mereka berdua, membuat suasana semakin hangat. Laras menatap pria muda itu dengan penuh kekaguman. Di matanya, Raka bukan sekadar pelipur lara. Ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang membuatnya ingin terus bersama. Setelah lagu selesai, Raka meletakkan gitarnya dan mendekat pada Laras. "Aku ingin jujur, Laras," katanya sambil menggenggam tangan wanita itu. "Aku tahu hubungan kita ini tidak biasa, tapi aku benar-benar tulus sama kamu. Kamu adalah satu-satunya yang membuatku merasa istimewa." Laras terdiam sejenak. Hatinya berdebar. Kata-kata Raka mengguncang perasaannya. Ia tahu bahwa hubungan ini tidak mungkin bertahan lama, tapi sulit baginya untuk menolak kenyamanan yang diberikan Raka. Malam itu, Laras memutuskan untuk memasak makan malam spesial untuk Raka. Mereka makan dengan lilin-lilin kecil yang menerangi ruang makan villa. Gelas anggur mereka saling beradu, disertai tawa dan cerita-cerita ringan. Ketika malam semakin larut, mereka duduk bersama di ruang keluarga, di depan perapian yang menyala. Laras, yang mengenakan gaun tidur sutra berwarna merah, bersandar di bahu Raka, dan rasa pun mencium bibirnya Laras. "Kamu membuatku lupa semua masalahku, dan aku sangat senang berada di samping kamu Raka," bisik Laras pelan. Raka membalas dengan mengecup keningnya, mengecup bibirnya. "Kalau aku bisa, aku ingin selalu ada untukmu." Namun, kebahagiaan mereka malam itu terusik oleh sebuah pesan yang masuk ke ponsel Laras. Pesan dari seorang wanita bernama Vira, istri muda Hendro. "Laras, aku tahu tentang hubunganmu dengan pria-pria muda itu. Hati-hati, semua orang mulai berbicara." Laras tertegun, darahnya berdesir. Ia meletakkan ponselnya dengan gemetar, berusaha menyembunyikan keterkejutannya dari Raka. "Ada apa?" tanya Raka, menyadari perubahan ekspresi Laras. "Tidak ada," jawab Laras sambil memaksakan senyum. Namun, hatinya tidak tenang. Pesan itu adalah peringatan. Ia tahu bahwa semakin ia larut dalam kehidupan barunya, semakin banyak risiko yang ia hadapi. Malam itu, meski Raka memeluknya dengan hangat, lalu mencumbunya melepas hasrat mereka berdua, yang penuh gairah semangat menggebu-gebu, yang penuh agresif luapan hasrat, pikiran Laras melayang jauh. Ia mulai mempertanyakan segalanya. Apakah kebahagiaan ini sepadan dengan konsekuensi yang mungkin ia hadapi? Namun, ketika pagi datang, dan Raka menatapnya dengan senyuman penuh gairah, yang tulus, Laras kembali terbuai sentuhan cumbuan Raka, yang begitu menggelora, menghanyutkan Laras dalam pelukan eratnya. "Aku akan menjalani ini,"
Apapun risikonya, pikirnya. Pagi di Villa Puncak terasa sejuk. Sinar matahari menembus tirai, membangunkan Laras dari tidurnya. Ia mendapati Raka sudah tidak ada di sampingnya. Bunyi gitar samar-samar terdengar dari arah teras. Laras tersenyum tipis, mengira Raka sedang bermain musik seperti biasanya. Namun, pikirannya masih terganggu oleh pesan dari Vira semalam. Laras berjalan keluar ke teras, dan di sana ia melihat Raka sedang berbicara serius di telepon. Ekspresinya tidak seperti biasanya, tegang dan penuh rahasia. Ketika Raka menyadari kehadiran Laras, ia segera menutup telepon. "Pagi, Tante," katanya dengan senyum yang dipaksakan. "Pagi, kamu bicara dengan siapa?" tanya Laras sambil menatapnya curiga. Raka menggeleng. "Ah, cuma teman kerja. Nggak penting." Laras ingin bertanya lebih jauh, tapi ia menahan diri. Ia tidak ingin merusak suasana pagi itu. Mereka kembali ke meja makan untuk sarapan, mencoba menikmati waktu bersama. Namun, perasaan ganjil itu terus menghantui Laras. Setelah kembali ke Jakarta, Laras merasa hidupnya mulai berubah. Pesan-pesan dari Vira semakin sering datang, bahkan mulai bernada mengancam. Salah satunya berbunyi, "Kamu pikir bisa sembunyi selamanya? Dunia ini kecil, Laras." Laras mencoba mengabaikannya, tetapi rasa takut mulai merayapi pikirannya. Hubungan dengan Raka yang awalnya penuh gairah kini dibayangi ketegangan. Suatu malam, ketika Laras dan Raka sedang makan malam di restoran mewah di Jakarta Selatan, seorang pria yang tidak dikenal mendekati meja mereka. Pria itu berpakaian rapi, namun ekspresinya dingin. "Raka," panggil pria itu sambil menatap tajam. "Aku butuh bicara denganmu. Sekarang." Raka terkejut. Wajahnya langsung pucat. "Nanti saja. Aku sedang sibuk," jawabnya gugup. Namun pria itu tidak mundur. "Kamu tahu ini soal apa? Jangan buat aku kehilangan kesabaran." Laras bingung dan mulai merasa tidak nyaman. "Siapa dia, Raka?" tanyanya dengan nada tegas. Raka berdiri, berusaha menenangkan Laras. "Maaf, Tante. Aku harus pergi sebentar. Tunggu di sini, ya." Raka dan pria itu berjalan keluar restoran, meninggalkan Laras dengan 1000 pertanyaan di kepalanya. Ia mencoba mengintip dari jendela, melihat Raka berbicara dengan pria itu di parkiran. Wajah Raka terlihat gelisah, dan sesekali ia melirik ke arah restoran, memastikan Laras tidak mendekat. Ketika Raka kembali, Laras langsung menuntut penjelasan. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa pria itu? Raka menghela napas panjang. Dia hanya teman lama yang punya masalah. Nggak ada hubungannya sama kita. Namun, Laras tahu ada yang lebih besar di balik itu. Perasaan tidak aman yang selama ini ia coba abaikan kini semakin kuat. Beberapa hari kemudian, Laras menerima pesan lain. Kali ini bukan dari Vira, melainkan nomor yang tidak dikenal. "Berhati-hatilah dengan Raka. Dia bukan seperti yang kamu pikirkan." Pesan itu membuat Laras terpaku. Ia mulai menyelidiki lebih jauh tentang Raka. Dengan bantuan seorang teman dekat yang memiliki akses ke informasi pribadi, Laras akhirnya menemukan sesuatu yang mengejutkan. Raka ternyata memiliki utang besar akibat gaya hidup mewahnya. Ia sering memanfaatkan wanita-wanita kaya untuk menutupi kebutuhannya, dan Laras hanyalah salah satu dari banyak korbannya. Laras merasa dunianya runtuh. Pria yang selama ini membuatnya merasa dicintai ternyata hanya bermain peran. Namun,
Sebelum ia sempat mengambil tindakan, sebuah foto anonim dikirimkan ke ponselnya. Foto dirinya dan Raka di Villa Puncak, terlihat intim dan mesra. Pesan itu menyusul. Aku punya semua bukti. Bayar aku, atau aku akan memastikan semua orang tahu. Laras kini terjebak dalam perangkap yang ia buat sendiri. Cinta, gairah, dan pelarian yang ia cari ternyata membawa konsekuensi yang lebih gelap daripada yang pernah ia bayangkan. Sahabat inspiratifku yang berbahagia. Mari kita simak kembali kisahnya, yang begitu menegangkan berikut ini. Setelah hari-hari penuh gejolak, Laras memutuskan untuk menenangkan pikirannya. Ia kembali ke kebiasaannya berjalan-jalan di mall, tempat ia sering melarikan diri dari kenyataan. Kali ini, ia memilih sebuah mall di kota yang lebih tenang, jauh dari hiruk-pikuk Jakarta. Di sana, ia menemukan suasana yang berbeda, lebih santai, lebih damai. Di sebuah kafe kecil di pojokan mall, Laras duduk sendirian, menyeruput kopi sambil menatap keluar jendela. Ia larut dalam pikirannya, hingga seorang pria muda dengan wajah teduh dan pakaian sederhana menghampirinya. "Maaf, apakah kursi ini kosong?" tanya pria itu dengan sopan. Laras mengangguk, dan pria itu duduk di kursi di depannya. Ia memesan teh hangat, lalu mengeluarkan sebuah buku kecil yang tampaknya kitab suci Al-Quran. Laras merasa tertarik, tetapi ia ragu untuk memulai percakapan. Namun, pria itu, yang belakangan Laras ketahui bernama Yusuf, justru membuka obrolan lebih dulu. "Sepertinya ibu sedang banyak pikiran," katanya dengan senyum lembut. Laras terkejut, tapi ia merasakan ketulusan dalam nada suaranya. "Iya, kadang hidup ini rumit," jawabnya pelan. Percakapan mereka mengalir begitu saja. Laras merasa nyaman berbicara dengan Yusuf, yang meski jauh lebih muda darinya, memiliki pemikiran yang dewasa dan bijaksana. Tanpa disadari, Laras mulai menceritakan permasalahan yang ia hadapi, tentang pengkhianatan suaminya, rasa kesepian, bahkan tentang hubungannya dengan Raka yang penuh luka. Yusuf mendengarkan dengan sabar tanpa menghakimi. "Kadang, kita terlalu sibuk mencari kebahagiaan di luar diri, hingga lupa mencari kedamaian di dalam hati," katanya pelan. Kata-kata Yusuf mengguncang Laras. Ada kehangatan dan kedalaman dalam setiap ucapannya yang membuat Laras merasa tenang, sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan. Mereka mulai sering bertemu setelah pertemuan itu. Yusuf, yang seorang mahasiswa teologi Islam, sering memberikan pandangan hidup yang berbeda pada Laras. Ia tidak pernah memaksakan, tetapi setiap kata-katanya memberikan pencerahan. Laras, yang selama ini beragama Nasrani, mulai merasakan ketertarikan pada cara Yusuf menjelaskan Islam dengan penuh kelembutan. "Kamu tahu, Laras," kata Yusuf suatu hari ketika mereka sedang berjalan di taman, "ketenangan sejati tidak datang dari orang lain atau dunia luar. Itu datang dari hubungan kita dengan Tuhan." Laras terdiam. Kata-kata itu menembus hatinya. Selama ini, ia mengejar kebahagiaan dari materi, hubungan, dan pelarian, tetapi semuanya berakhir hampa. Bersama Yusuf, ia merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Beriring waktu, Laras mulai mempelajari Islam lebih dalam. Yusuf memberinya buku-buku dan membimbingnya dengan sabar. Hingga akhirnya, Laras merasa yakin untuk mengambil keputusan besar. Ia memutuskan untuk memeluk Islam. "Yusuf, aku ingin hidup lebih baik. Aku ingin memulai segalanya dari awal," kata Laras dengan air mata kebahagiaan. Yusuf tersenyum, penuh kehangatan. "Saya akan selalu mendukung keputusanmu, Laras."
Setelah resmi memeluk Islam, Laras mengajukan cerai dari Hendro. Ia tidak mau lagi hidup dalam pernikahan yang hanya membawa luka. Keputusan itu sulit, tetapi Laras merasa lega. Hubungannya dengan Yusuf semakin serius. Yusuf menerima masa lalu Laras dengan lapang dada, tanpa sedikit pun menghakimi. Ia melihat Laras bukan dari kesalahan-kesalahannya, tetapi dari ketulusan hati dan niatnya untuk berubah. Akhirnya, Laras dan Yusuf menikah dalam sebuah acara sederhana yang penuh keberkahan. Yusuf mengucapkan ijab kabul dengan suara mantap, sementara Laras meneteskan air mata haru. Dalam pernikahan mereka, Laras menemukan kebahagiaan yang selama ini ia cari, kebahagiaan yang datang dari ketenangan jiwa dan cinta yang tulus. Bersama Yusuf, Laras memulai kehidupan baru yang penuh dengan harapan. Mereka menjalani hari-hari dengan saling mendukung dan membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Laras akhirnya merasakan kebahagiaan sejati yang selama ini ia dambakan, dan dalam pelukan Yusuf, ia menemukan rumah yang sebenarnya. Pernikahan Laras dan Yusuf menjadi babak baru dalam hidup Laras. Dalam suaminya, ia menemukan seorang sahabat, pembimbing, dan pasangan hidup yang tidak hanya mencintainya, tetapi juga mengajarkannya arti kebahagiaan sejati. Hari-hari Laras kini dipenuhi dengan hal-hal sederhana namun bermakna. Yusuf, yang bekerja sebagai dosen agama Islam, sering mengajaknya berdiskusi tentang nilai-nilai kehidupan. Laras, yang dulunya terbiasa dengan gemerlap dunia, kini justru menikmati kehidupan yang lebih tenang dan bermakna. Suatu pagi di rumah mereka yang sederhana namun hangat, Yusuf mengajak Laras untuk menikmati teh di teras. Matahari baru saja terbit, dan angin pagi yang sejuk membawa kedamaian. "Laras," kata Yusuf sambil menatap istrinya, "aku bersyukur Allah mempertemukan kita. Kamu tahu, kamu bukan hanya hadiah untukku, tetapi juga pelajaran. Aku belajar menerima, memaafkan, dan mencintai tanpa syarat darimu." Laras tersenyum. "Dan aku belajar menemukan kedamaian dari caramu mencintai aku, Yusuf. Selama ini, aku mencari kebahagiaan di tempat yang salah. Tapi denganmu, aku belajar bahwa kebahagiaan sejati itu datang dari hati yang dekat dengan Tuhan." Mereka berbagi senyuman, menikmati keheningan pagi. Yusuf menggenggam tangan Laras dengan lembut. "Aku tidak peduli masa lalumu, Laras. Yang penting adalah bagaimana kita membangun masa depan bersama. Kita akan selalu berusaha mendekatkan diri pada Allah dan menjalani hidup dengan ridha-Nya." Keputusan Laras untuk memeluk Islam dan memulai hidup baru tidaklah mudah. Ada banyak tantangan, dari keluarga, masyarakat, hingga teman-temannya di masa lalu. Namun, Laras menghadapi semuanya dengan ketenangan yang ia pelajari dari Yusuf. Setiap kali ia merasa ragu atau lelah, Yusuf selalu ada untuk menguatkannya. Pada suatu malam, Laras dan Yusuf pergi ke sebuah acara pengajian keluarga. Di sana, Laras bertemu dengan wanita-wanita lain yang berbagi cerita tentang perjalanan hidup mereka. Salah satu dari mereka berkata, "Laras, kamu adalah inspirasi bagi kami. Perjalananmu membuktikan bahwa tidak ada kata terlambat untuk menemukan kebenaran dan kedamaian." Laras hanya tersenyum, menahan haru. Ia tidak pernah menganggap dirinya sebagai inspirasi. Baginya, Yusuf adalah sosok yang membimbingnya keluar dari kegelapan. Beberapa tahun kemudian, mereka dikaruniai seorang anak perempuan yang cantik, yang mereka beri nama Aisyah. Kehadiran Aisyah melengkapi kebahagiaan mereka. Laras merasa hidupnya kini penuh makna. "Yusuf,"
kata Laras suatu malam ketika mereka sedang menidurkan Aisyah. Aku tidak pernah menyangka hidupku akan berubah seperti ini. Dulu, aku hanya mengejar kesenangan, tapi sekarang aku tahu, kebahagiaan itu ada di sini, bersama kamu dan Aisyah. Yusuf mengangguk, menatap Laras dengan penuh cinta. Allah selalu punya rencana terbaik. Laras, kita hanya perlu bersabar dan percaya. Dan sekarang, tugas kita adalah menjaga amanah ini, keluarga kita, agar tetap berada di jalannya. Di usia 45 tahun, Laras menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Ia bukan lagi wanita yang terjebak dalam gemerlap dunia dan kesepian. Ia adalah seorang istri, seorang ibu, dan seorang hamba Allah yang berusaha menjalani hidup dengan penuh syukur. Setiap hari adalah perjalanan baru bagi Laras dan Yusuf. Meski tidak sempurna, mereka selalu berusaha menghadapi segala hal dengan cinta dan ketulusan. Dan dalam setiap langkah, Laras selalu bersyukur atas pertemuannya dengan Yusuf, yang telah mengubah hidupnya selamanya. Demikian sahabatku tercinta, kisah ini saya sajikan. Semoga bermanfaat dan menginspiratif kehidupan kita, untuk lebih berpandangan jauh ke depan, yang berlandaskan kebenaran, yang penuh nilai-nilai petunjuk ilahi, agar langkah hidup kita tidak dilandasi dengan ketamakan, kedengkian, yang penuh ambisi hawa nafsu, yang membutakan mata hati, yang menghalalkan segala cara. Atas segala perhatian dan dukungan subscribe-nya, saya ucapkan terima kasih, semoga menjadi nilai kebaikan. Saya Jessica Husain mohon pamit undur diri, dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya di Cermat Channel, yang keren beken inspiratif ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.